Radikalisme bisa muncul di lingkungan manapun, termasuk di dalam kampus. Di tempat yang seharusnya menjadi pusat ilmu ini, paham ekstrim dapat berkembang tanpa kita sadari. Salah satu alasannya adalah pemahaman agama yang sempit dan kurangnya nilai-nilai akan Pancasila. Jika hal ini dibiarkan, mahasiswa dapat terpengaruh kepada ajaran yang mengarah pada sikap intoleran dan ekstrim ini. Oleh karena itu, penting kita sadari bahwa radikalisme bukan sekadar isu besar di luar sana, tetapi bisa hadir di sekitar kita. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai fenomena ini, kami melakukan wawancara langsung dengan mahasiswa Universitas Brawijaya. Melalui pendekatan ini, kami berusaha menggali bagaimana cara mereka memandang radikalisme, sejauh mana mereka memahami faktor-faktor yang dapat memicu radikalisme, serta bagaimana mereka menilai keterkaitan antara pemahaman agama yang sempit dan kecenderungan bersikap radikal. Pendapat dan pengalaman mereka menjadi sumber informasi penting untuk melihat dinamika yang terjadi di lingkungan kampus. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat menangkap gambaran yang lebih lengkap dan konkret mengenai kondisi di lapangan dari perspektif mahasiswa. Perkenalkan, aku Muhammad Alkaf dari Ilmu Budaya jurusan Sastra Jepang, angkatan 22. Perkenalkan, aku Farah Kamila Zulfa dari Sastra Jepang FIB 22. Pagi Kak, sebelumnya dengan Kak siapa? Kak Abizar Dari fakultas mana Dari- dan angkatan berapa? Fakultas MIPA, saya angkatan 25. Oke, jadi pertama-tama kenalin, aku Ali Raffi, aku dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2025. Sebuah paham yang memang melenceng dari yang seharusnya, alias itu udah keluar dari peraturan yang memang sudah dibuat, dari adat istiadat dan norma-norma yang sudah kita tahu gitu, dari budaya-budaya yang emang udah diterapkan di Indonesia. Iya, tentu. Soalnya mungkin belakangan ini gerakan radikal itu banyak dari yang apa ya istilahnya Muslim yang coba belajar itu aja kayak agama doang, kayak nggak dibarengin sama yang di luar agama gitu. Nah itu jadi kayak bibit-bibit yang bisa membuat perpecahan gitu. Jujur sebenarnya saya ini ya tahu, cuma belum memastikan apakah itu benar-benar menyebarkan radikalisme. Contohnya seperti inilah, kalau misalnya saya salah mohon maaf ya, ini tahu saya itu FPI, fraksi apa ya lupa saya, pokoknya FPI itu tentang Islam yang dimana kalau seingat saya itu diketuai atau dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, yang dimana orang tersebut memang benar-benar mengedepankan paham Islam. Jadi ketika seingat saya itu ada suatu kejadian yang dimana ada suatu kegiatan yang tidak moderat, tapi menurut mereka itu tidak cocok dengan Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menganggapnya bid'ah seperti itu. Padahal hal tersebut diterapkan oleh sahabat-sahabat. Nilai ketuhanan, di mana tadi kan sudah disinggung, kalau misalnya nilai adanya pemahaman agama itu yang kurang, itu tuh juga dapat mempengaruhi bagaimana dia tuh penyusupnya paham radikalisme itu pada suatu individu. Dan juga ada pahamnya kemanusiaan. Nah, juga sesuatu dalam nilai Pancasila ini kita nggak bisa kok nerapinnya itu salah satu aja. Tapi kita harus nerapin semuanya untuk kita menangkal dari radikalisme itu sendiri. Misalnya kenapa? Kalau misalnya kita coba menerapkan nilai ketuhanan aja, tapi kenapa kita menerapkan nilai dari nilai Pancasila yang kemanusiaan, persatuan, absolut yang lainnya, itu sama aja kita mudah untuk disusupi dalam paham radikalisme. Kalau paling gampangnya ya memanusiakan manusia sih. Soalnya
ya sebenarnya kita juga udah tahu rasanya nyaman jadi manusia itu gimana kan. Kayak ya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu paling dasar, itu paling simpel. Yang mana itu semua tuh kalau kita cari tahu, kalau kita pelajari entah di agama, entah di Pancasila, itu pasti ada nilai-nilainya semua, ada penerapannya semua gitu. Tapi ya itu tadi paling gampangnya adalah memanusiakan manusia. Kalau ininya mungkin lebih open minded aja sih, kalau saya emang belajar agama ya harus belajar yang lain juga. Iya, betul. Soalnya sepemahaman saya juga kalau saya udah belajar agama itu secara otomatis itu juga belajar banyak hal selain agama gitu. Soalnya apa ya? Karena kalau misalnya kita sudah open minded itu kita jadi kayak berpikiran luas, terus jadi memikirkan kalau misalnya kita ngelakuin ini konsekuensinya apa. Jadi kayak gitu. Tentunya dengan ini pemberian pendidikan yang apa itu namanya netral. Jadi bukan sebisa mungkin harus dilakukan pendidikan sejak dini, di mana menanamkan untuk tidak terlalu fanatik atau berlebihan terhadap agamanya masing-masing. Kan kita juga berada di negara atau lingkungan yang dimana semua berbaur kan. Dari aku itu harus ada memang hal-hal yang sangat ada stabilan sih, baik itu pengawasan dari universitas apapun sebuah instansi, dari pemerintah juga, dari orang tua, dan juga dari diri sendiri itu harus ada juga niatan. Jadi karena pergerakan radikalisme itu dia juga masif, jadi kita bagaimana menangkal dari radikalisme itu kita juga harus masif, harus benar-benar stabil. Dari hasil wawancara, kita mengetahui bahwa pemahaman agama yang sempit dapat memicu munculnya sikap radikal, terutama ketika ajaran hanya dilihat dari satu sudut tanpa mempertimbangkan konteks dan keberagaman. Para narasumber juga menyinggung keberadaan kelompok tertentu yang berusaha menyebarkan paham ekstrim dengan memanfaatkan kurangnya literasi agama dan lemahnya pemahaman nilai kebangsaan. Penguatan nilai-nilai Pancasila memiliki peran besar untuk menangkal radikalisme. Tantangan utamanya bukan hanya pada pengetahuan, tetapi pada bagaimana nilai toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap perbedaan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama yang moderat, peningkatan wawasan kebangsaan, serta kemampuan berpikir kritis menjadi solusi yang terasa paling relevan. Pada akhirnya, upaya melawan radikalisme bukan hanya tugas lembaga atau pihak tertentu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami perbedaan, menguatkan nilai-nilai kebangsaan, dan membuka ruang dialog, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga keharmonisan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kesadaran dan tindakan nyata.